Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, walaupun musim lama telah selesai gitu ya, kita akan menyambut musim yang baru, namun untuk denda dan sanksi ini belum selesai teman-teman, sehingga ya kita masih terus harus membayarkan sanksi dan denda uang ke Komdis PSSI. Nah, yang terbaru adalah Komdis PSSI menjatuhkan denda baik itu ke tuan rumah dan juga tamu, yang mana Persib Bandung ketika bertandang ke Persita Tangerang ini didenda gitu ya, totalnya kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, ini memang sudah diprediksi sebelumnya, namun yang tidak diprediksi terlalu jauh adalah denda untuk 100 juta rupiah. Jadi 125 juta ini terdiri dari dua sanksi atau dua pelanggaran. Kiema enakeun gini aja ya, dua pelanggaran, bukan gini. Jadi dari dua pelanggaran ini Persib Bandung didenda atau disanksi uang 125 juta rupiah. 100 juta untuk penyalaan flare di tribun penonton oleh supporter Persib Bandung, dan 25 juta rupiah untuk kehadiran penonton di Stadion Indomie Arena di Tangerang, teman-teman. Jadi totalnya 125 juta rupiah, dan ini belum seberapa lah, ditambah besok teman-teman, yang mana flare dan juga pitch invasion dan lain sebagainya ini sepertinya akan dendanya lumayan besar ketika partai kandang terakhir antara Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Nah, ini belum keluar teman-teman, biasanya H-6 setelah pertandingan ini sudah keluar sanksinya, dan ini 125 juta rupiah itu untuk denda ketika menjadi tamu di Tangerang menghadapi Persita Tangerang gitu ya. Jadi ya inilah yang harus kita terima teman-teman. Jangan lupa bahwa ya kalau sanksi ini ya memang harus tetap dilaksanakan walaupun musim telah selesai. Yang kasihan ya PSS Sleman teman-teman, sudah degradasi timnya gitu ya. Dan ini benar ternyata ya, untuk prediksinya tim Jawa Tengah digantikan tim Jawa Tengah, Persija Jepara promosi ke divisi 1 kan dari Jawa Tengah. Tim Jawa Tengah lainnya harus turun, yaitu PSIS Semarang. Lalu dari tim Jogja, PSS Sleman turun ke kasta kedua, lalu juga PSIM Yogyakarta yang naik. Nah, ini yang mengagetkan memang untuk harusnya tim dari Sumatera gitu ya, yang mana digadang-gadang Semen Padang, tapi akhirnya Semen Padang bertahan, yang akhirnya ya mau tidak mau tim yang lain yang harus terdegradasi gitu. Nah, ini ya gimana lah, mungkin memang ada sedikit tanda tanya di situ. Makanya laga antara Semen Padang kemarin menghadapi Arema gitu ya, kalau nggak salah tuh, yang mana ya ada harus diinvestigasi katanya. Di situ banyak yang menyerukan investigasi terhadap ya laga Arema menghadapi Semen Padang katanya. Nah, ini ya sudahlah, itu mah urusan tim lain gitu ya. Kita balik lagi saja ke tim Persib, tim kita sendiri, yang mana denda ini teman-teman memang tidak sebanding dengan prestasi yang sudah diukir Persib Bandung gitu ya, sejarah biru, yang mana ya ini harusnya supporter Persib ya mudah-mudahan kedepannya menciptakan sejarah lagi menjadi tim yang memang suportif gitu ya, fair play setiap musim gitu ya, yang tidak tidak mendapatkan banyak sanksi, dan juga supporternya juga ya menjadi supporter paling fair play juga gitu ya untuk musim-musim berikutnya teman-teman. Kita doakan saja yang terbaik, dan memang benar sekarang pun manajemen Persib sedang mengecam sekali gitu ya tindakan dari teman-teman Bobotoh yang kemarin setidaknya merusak stadion GBLA, terutama
rumput gitu ya, yang mana ada dipotongin sama cutter gitu ya, dibawa di dalam gelas dan lain sebagainya, dan ya macam-macam lah. Ini pun sudah diposting-posting oleh gubernur kita gitu ya, Bapak Aing gitu. Jadi ya inilah yang memang fenomena yang terjadi kemarin ini luar biasa teman-teman, merugikan sekali ya. Di kurang lebih berapa, 6 bulan gitu, 6 bulan direnovasi oleh PUPR, dibagus-bagusin, dirawat gitu ya, akhirnya ya dirusak gitu ya pada akhirnya. Dan PT PBB pun sebetulnya kan ingin merenovasi setelah laga kemarin menghadapi Persis Solo, itu kan GBLA akan ditutup, akan direnovasi dari mulai ya penanaman rumputnya kembali. Namun ya dengan kejadian gitu makin banyak yang harus dibenerin gitu ya, makin banyak ngeluarin uang lagi, dana lagi, seharusnya bisa ditabung untuk hal yang lain, ya kesedot ke situ lagi, ke situ lagi. Jadi ya inilah yang memang apakah sudah mempunyai niatan gitu ya, kan tidak boleh turun ke lapangan, tapi akhirnya ya sudah turun ke lapangan, ada yang melakukan ini, melakukan itu kan berarti sudah ada niatan gitu. Oke mah pas nges beres, rek turun, rek nyokot jukut. Nah ini kan memang sudah ada niatan. Kalau yang nggak ada niat sama sekali ya udah diam aja di kursi gitu ya, di bangku stadion, menikmati acara selanjutnya. Tapi ya sudah terjadi. PT PBB murka gitu ya. Lalu Bojan Hodak juga kecewa karena Bojan Hodak kan mengatakan Boboto itu egois katanya, tidak mementingkan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah ini berkaca dari perkataan Bojan Hodak mengenai flare yang terjadi kemarin di GBLA. Ini pun terjadi ke PSS Sleman, teman-teman. Tolong diperhatikan, denda untuk PSS Sleman ini luar biasa besar sekali, yang terutama flare, terutama yang paling gedenya gitu ya, denda sanksi uang yang paling besar dijatuhi Komdis ke PSS Sleman, yaitu mengenai flare. Nah flare ini teman-teman, di dalam denda itu selain denda uang, dijelaskan apa saja faktor yang menyebabkan PSS Sleman didenda besar. Yang pertama, banyak orang yang memang mengeluhkan sesak nafas katanya, sehingga dibawa oleh tim medis, dan ini memang sangat mengganggu kesehatan gitu ya untuk asap flare ini. Dan ini pun terjadi di GBLA kemarin. Jadi menurut beberapa saksi mata, dia engap gitu ya, ada bahkan di antara penonton tuh ada yang di bawahnya anak-anak dengan ibu-ibu, di atasnya lansia gitu. Nah di tengah-tengah ini ngebakar flare katanya. Nah ini kan jadi panik gitu, si anaknya udah sampai nangis-nangis katanya, kan ibunya juga sampai nutup beginilah gitu ya. Jadi yang di atasnya lansia ya rekumaha gitu, namanya orang panik, antara panik atau apa, tidak kepikiran tragedi Kanjuruhan kemarin gitu. Makanya waduh, ini ya mudah-mudahan lah tidak diulangi lagi, please pisan ini mah ya, punten pisan. Jadi ya inilah memang agak sedikit kecolongan juga lah untuk Panpel ya, kedepannya sepertinya akan diperbaiki teman-teman. Tapi ya selama masih ada satu orang itu gitu ya, yang menjadi Panpel, entah sekarang sebutannya bukan Panpel tapi ya tetap ada di Panpel, itu sepertinya tetap masih ada yang sama dengan hal-hal berikut ini. Juga kita coba kasih videonya lah ya kemarin, mengenai beberapa video yang memang pengambilan rumput, lalu juga pengrusakan lapangan yang memang kemarin terjadi teman-teman. Ditambah juga nanti ada beberapa video mungkin yang memang teman-teman juga harus tahu, sehingga ya tidak dilakukan seperti itu lagi, minimal menjadi pelajaran, dan dari sananya tidak disensor gitu ya muka-mukanya. Jadi ya kita tidak sensor juga. Dan hatur nuhun yang punya video yang sudah ngirimkan, atau ini juga dari diteruskan videonya. Jadi ya kita buat pelajaran saja di sini gitu ya. Nanti kita coba tampilkan videonya.
Iya nya beli tiket 500.000 menang jukut. Aing jual ada 5 juta. Kenang-kenangan juara ada. Kenang-kenangan juara. Nah, eta abe gue kan. Dua pemain Persib. Juara, iya jukut juara. Jukut juara. Namun informasi terakhir dulu atau ya pertanyaan lah gitu ya. Dari kemarin belum bahas pertanyaan, takutnya teman-teman nungguin dan kita juga makin banyak. Tapi intinya sebelum masuk ke pertanyaan, kita juga menghimbau musim depan mudah-mudahan kita menjadi supporter yang lebih dewasa lagi, tunjukkan bahwa kita sudah bintang 4 gitu ya. Mudah-mudahan lebih terhormat lagi sebagai bobotoh teman-teman gitu. Baik, langsung di pertanyaan yang pertama saja. Ini ada Kang Aditya. Kang Aditya kemarin kemana Kang? Nggak ikut konvoy katanya. Nah itu saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak ngelihat, hanya sekilas aja di Persib TV ngelihat kemarin, tapi nggak ada gitu ya memang, atau nggak ikut atau gimana, saya nggak tahu untuk Kang Aditya kenapa kemarin nggak ada gitu ya, atau ada mungkin tapi nggak kelihatan kamera. Nah ini juga nggak tahu, kemarin saya nggak nonton full karena punya acara sendiri teman-teman. Lalu yang kedua, Ari Ipo teh naon Kang? Ipo ini yang Ipo ya kemarin ya. Kalau ini sebetulnya sudah pernah kita jelaskan panjang lebar musim kemarin bahkan teman-teman gitu ya. Tapi ya kita ulangin saja, dan memang banyak yang masih bingung, takutnya bingung. Kita jelaskan tidak dalam konteks bisnis gitu ya, atau bahasa yang sederhana saja. Kita ambil contoh aja gini, IPO itu adalah menjual aset, sebagian aset yang kita miliki biar orang lain bisa memiliki, tapi ada kecenderungan untung dan ruginya. Nah ini kita coba bahas sedikit saja secara sederhana. Misalkan gini teman-teman, IPO tuh saya punya perusahaan, katakanlah saya yang punya PT PBB gitu ya, amin. Saya punya PT PBB, saya sudah nyari sponsor, saya butuh uang buat bangun ini, bangun training center, bangun training ground, renovasi stadion, katakanlah saya butuh uang 2 triliun misalkan gitu ya. Saya butuh uang 2 triliun, saya nyari sponsor, saya jualan merchandise, saya ini, saya itu. Akhirnya cuma ada dana 1T gitu ya. Jadi kurang 1 triliun lagi. Nah, ini 1 triliun lagi dari mana? Maknya kudu minjem ke Bank Emok atau minjem ke World Bank lagi atau bagaimana, kan bunganya juga terus berkembang. Nah, gimana caranya biar tidak minjem, nyari sponsor juga udah mentok, sponsor belum ada yang masuk lagi misalkan gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, jalan terakhir adalah kita jualah saham kita gitu ya. Kita jual, selama ini kan kita nggak menjual saham biar yang kepemilikannya ini ya dimiliki oleh direksi-direksi, tapi akhirnya mungkin setelah bersepakat 4 direksi ini, sudahlah jual aja sebagai sahamnya biar kita dapat dana dari Boboto. Boboto juga punya keuntungan dari kita. Nah, untungnya apa di bursa saham ini? Ketika ya Persib bagus bermainnya gitu ya, lalu positif nilai dari ekosistem Persib Bandung, saham yang kita beli itu bisa naik teman-teman. Tapi ketika Persib misal banyak sanksi, berita buruk, banyak negatifnya dan lain sebagainya, saham bisa turun sehingga kita juga bisa rugi teman-teman. Nah ini kalau dari dunia bisnis itu kurang lebih untung, ketika kita ingin merasakan untung gitu ya dalam membeli saham itu kurang lebih 3 tahun teman-teman. Jadi bukan waktu yang singkat, misalkan kita beli berharap bulan depan untungnya gede, nggak begitu. Jadi sistemnya untuk jangka panjang IPO ini gitu ya. Ini bahasa sederhananya saja, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Jadi ya apa yang ini juga nggak tahu ya kalau dari segi agamanya bagaimana. Tapi ya kemarin kalau dari Ara gitu ya, atau Bung Ara menyatakan akan menginvestasikan 100 miliar, dan juga siapa Kang Farhan katanya mau nyumbang juga mungkin nanti lebih banyak, yaitu sebetulnya bukan investasi tapi mereka sharing saham. Nah kalau memang saham Persib bagus ya mereka untung, tapi kalau
saham Persib sedang tidak bagus, ya mereka juga ya tidak untung gitu. Jadi ya istilahnya siap rugi, siap untung, tapi untungnya di sini dalam jangka waktu panjang minimal 3 tahun teman-teman baru bisa merasakan untungnya. Katakanlah kita beli satu saham Persib Bandung harganya 1.000 gitu ya, kita ngeluarin uang 1.000, untungnya ini bisa mungkin 100.000 tapi dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, ya memang tidak berasa ya apa ya lama lah untuk untungnya gitu ya. Makanya ya silahkanlah nanti dipikir-pikir dulu kalau ingin memiliki saham Persib Bandung, tapi ya memikirkan untung rugi, yaitu dipikirkan lagi saja gitu. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.